Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas Budiarso, mahasiswa semester 2, jurusan Informatika, Universitas Siber Asia. Dalam kesempatan ini, di video ini, izin saya akan menjelaskan terkait jawaban saya pada UAS dengan mata kuliah Sistem Basis Data. Berdasarkan daripada soal yang diberikan, soal ini memiliki uh, beberapa atribut di dalamnya, di mana dia memiliki atribut nama, alamat kampus, jurusan, ID mahasiswa, ID mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, lokasi tempat dosennya mengajar, dan grade. Dari semua atribut yang ada di dalamnya, ya, saya akan membuat menjadi 4 entitas, di mana entitas yang pertama itu ada entitas mahasiswa eh, dengan tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel nilai, dan terakhir adalah tabel mata kuliah. Nah, dari soal ini saya akan membuat IR diagram itu nantinya membuatnya dengan aplikasi eh, Workbench, SQL Workbench. Baik, eh, seperti inilah aplikasi MySQL Workbench yang saya install, dan di dalamnya telah saya buat IR diagram terkait soal UASnya. Saya di sini membuat 4 tabel, di mana ada tabel mahasiswa dengan isi atributnya, ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamatnya, dan alamat kampus dan jurusannya. Kita juga ada tabel mata kuliah yang berisi ID mata kuliah dan nama mata kuliah. Ada tabel dosen yang berisi ID dosen, nama dosen, dan lokasi tempat dosen mengajar. Dan yang menghubungkan ketiganya ini, di tengah-tengahnya ada tabel nilai yang berisi nilai atributnya. Nah, hubungan antara tabel ini adalah one to many, di mana untuk tabel mahasiswa dan tabel nilai, relationnya one to many, mata kuliah dan nilai juga one to many, tabel dosen dan tabel nilai juga one to many. Nah, di sini, ya, itu setelah saya membuat IR diagramnya, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengirimkan IR diagram ini ke DBMS. Jadi dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench, saya bisa mengirim database ini, tabel-tabel ini ke dalam DBMS yang saya install. Dalam hal ini DBMS yang saya install adalah MySQL. Nah, sebelumnya izin saya menjelaskan terkait DBMS yang saya install. Nantinya eh, saya share. Ya, DBMS yang saya install itu berada di WSL Ubuntu, yaitu Windows Subsystem Linux Ubuntu. Nah, disinilah nanti DBMS-nya itu saya install, dan nanti kita akan melihat data yang telah saya masukkan juga di terminal ini. Baik, mari kita masuk ke sistem aplikasinya. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke DBMS MySQL. Baik, kita kembali lagi ke
kita kembali lagi ke MySQL Workbench. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa nanti DBMS-nya itu adalah MySQL yang telah terinstall di WSL Ubuntu. Nah, di sini kita akan melakukan proses pengiriman kode DDL, yaitu nanti mengandung tabel-tabel ini. Kita ke database, seperti ini. Nah, di sini sudah connect dengan MySQL WSL-nya. Kita next lagi. Ada 4 total object, ya, 4 tabel yang telah kita buat sesuai dengan IR diagram. Nah, ini merupakan kode DDL terkait pembuatan keempat tabel. Jadi, keempat tabel itu saya masukkan di dalam folder yang bernama perkuliahan DB. Jadi, di dalam folder perkuliahan DB ini atau directory atau database, terdapat di dalamnya ada 4 tabel. Ada tabel mahasiswa, ada tabel mata kuliah, ada tabel perkuliahan, ada tabel dosen, ada tabel nilai. Nah, jadi ada 4 tabel. Ini merupakan coding-codingannya. Mari saya bikin next. Nah, di sini menandakan bahwa IR diagram yang telah kita buat itu telah connect ke DBMS. Jadi telah terkirim ke DBMS yang saya install di OSL Ubuntu. Baik, kita close. Nah, berarti proses pembuatan IR diagram pada MySQL Workbench itu telah selesai sampai di sini. Selanjutnya, saya akan beralih ke DBMS MySQL. Di sini di terminal WSL Ubuntu ini saya sudah masuk dan terhubung dengan DBMS MySQL. Nah, di sini kita mari melihat apakah database dengan nama perkuliahan DB sudah masuk ke dalam MySQL. Nah, di sini itu sudah jelas bahwa database perkuliahan DB itu sudah masuk ke dalam MySQL. Oke, mari kita gunakan database perkuliahan DB. Di sini artinya kita sudah masuk ke dalam folder perkuliahan DB. Mari kita lihat apakah di dalam folder perkuliahan DB ini atau database perkuliahan DB ini sudah terdapat tabel-tabel yang kita buat tadi di IR diagram. Nah, di sini uh, sudah jelas bahwa tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai telah masuk ke dalam database perkuliahan DB. Baik, selanjutnya itu adalah proses insert data. Nah, data yang kita masukkan itu adalah data sesuai dengan soal ujian. Jadi untuk data itu sendiri saya membuatnya di VS Code. Mari kita lihat.
Nah, baik. Di sini adalah kode SQL untuk insert data. Saya membuat 4 insert sesuai dengan jumlah tabelnya, yaitu di mana di sini saya buat insert into ke tabel mahasiswa. Data yang kita masukkan itu sesuai dengan data yang diberikan di soal ujian. Ini ID mahasiswanya, ada nama mahasiswanya, alamat kampusnya, dan jurusannya. Kemudian di sini juga kita memiliki memasukkan data ke dalam tabel mata kuliah, di mana tabel mata kuliahnya itu ada ID mata kuliah dan nama mata kuliah, database, dan sistem analisis. Kita juga memasukkan data ke tabel dosen. Ini adalah data yang kita masukkan, ada ID dosen, nama dosen, dan lokasinya. Di sini kita memasukkan data ke tabel nilai. Ya, ada nilai A dan nilai B. Nah, kita akan memasukkan kode yang ada di VS Code ini ke dalam database MySQL. Kita kembali lagi ke DBMS kita. Di sini kita masukkan kode yang telah kita buat tadi. Oke. Di sini berarti bahwa uh, data-data yang kita masukkan itu telah berhasil dan tidak ada duplikat di dalamnya. Kemudian uh, bagaimana kita kemudian selanjutnya untuk membuktikan bahwa kode yang kita masukkan itu telah berhasil masuk, mari kita lihat apakah kodenya itu sudah masuk ke dalam DBMS ini. Ya, kita gunakan lagi coding. Nah, showdata.sql ini itu juga telah saya buat di VS Code. Kita kembali lagi ke VS Code. Baik. Nah, ini adalah kode untuk untuk memunculkan data yang berada di setiap tabel-tabelnya. Ya, select select bintang from select bintang from nama database-nya dan nama tabelnya. Dari keempat ini, nah kita saya masukkan ke dalam file yang bernama show.sql. Oke, kita kembali ke sini. Nah, kita jalankan kodenya. Di sini kode source itu uh, kita menggunakan kode source sehingga kita tidak memerlukan kode path. Jadi di dalam DBMS ini itu di file system manajemennya itu sudah berada di dalam folder yang berisi ketiga kode VS Code. Jadi kita cukup menggunakan source kemudian nama file di dalam VS Code-nya. Kita enter. Nah, di sini DBMS berhasil menampilkan data yang telah kita masukkan. Ada data mahasiswa, mata kuliah, dosen, dan terakhir adalah nilai.
Dan terakhir, saya ingin eh, membuat tabel yang menggabungkan semua data yang kita butuhkan sesuai dengan soal ujian. Baik, seperti ini kodenya, kita tekan enter. Nah, di sini DBMS berhasil memberikan kepada kita semua data yang kita butuhkan. Di sini DBMS berhasil memberikan semua data yang kita butuhkan eh, terkait soal ujian UAS. Baik, eh, saya rasa penjelasannya sudah cukup sampai di sana. Eh, Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tata bahasa saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.